Iya, maaf, gue cuman minta maaf. Gue cuman minta maaf dari hati gue yang paling terdalam. Pemirsa Silat RCTI, pasca curahan hati penuh air mata JJ Ricky Ismail atas pengkhianatan cinta yang dilakukan Syahnas Sadiqah, Raffi Ahmad pun turut menyampaikan permintaan maafnya. Mewakili keluarga besarnya, Raffi menyampaikan hal tersebut atas segala kesalahan sang adik yang mencoreng dan membuat gaduh seantero Indonesia. Bagi Raffi, ia sangat paham betul seperti apa rasanya berada di posisi JJ. Ia bahkan menyebut hati adik iparnya itu seluas samudra karena sudah mau memaafkan dan menerima kembali Syahnas meski sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Gue juga sebagai kakaknya istri lo dan ya pastinya dari mewakili keluarga besar, gue udah cuma satu kata yang gue bisa katakan sama lo. Ya, minta maaf, dan pastinya juga gue sangat ngerti lah berada di posisi lu itu gak gampang, dan gue juga seorang laki-laki. Ya, gue mau marah, gue mau teriak, ibaratnya yang pengen gue lakukan ke adik gue, tapi yes, iya, maaf, gue cuman minta maaf. Gue cuman minta maaf dari hati gue yang paling terdalam. Terima kasih karena lu bisa sebijaksana ini. Mungkin kalau dibilang hati seluas samudra, lu udah lebih luas dari itu. Karena pasti berat. Gue tahu banget pasti berat. Dukungannya Doain aja, doain. keyakinan Ani. Secara belak-belakan, Raffi pun turut mencurahkan isi hatinya. Ia mengaku bahwa saat pertama kali mendengar kabar skandal cinta sang adik, ia merasa sangat malu dan bingung untuk bertemu dengan JJ. Di satu sisi, ia pun tak membenarkan perbuatan Syahnas. Namun dirinya juga tak tahu harus melakukan apa. Raffi juga menuturkan dirinya tidak bisa menjudge kesalahan orang lain karena dirinya merasa tak lebih baik dari Syahnas maupun JJ. Pas ada berita itu gue malu ketemu lo. Maksudnya malu tuh, ya meskipun ya gue tau lah, maksudnya adik gue melakukan suatu kekeliruan yang besar. Gue malu ketemu lo. Aduh, gimana gitu, gue berusaha. Wah gimana nih, tapi gue cukup surprise juga. Gue berterima kasih tuh, ya namanya juga laki-laki ya, mungkin kalau saat lagi marah udah gimana, wah untungnya ya lu nggak pukul adik gue, lu nggak siksa adik gue, lu nggak lukain dia sedikit pun gitu, dengan padahal lu nying udah terluka banget. Tapi gue tidak pernah menjudge apapun. Gue pun sebagai manusia itu memang ya kayak gue nggak pernah berani menjudge karena setiap manusia ya tempatnya salah dan lupa. Dan gue juga mungkin nggak lebih baik dari lu, nggak lebih baik dari Syahnas. Dan gue juga seumur hidup gue nggak pernah juga nyampurin. Gue nggak pernah nanya gitu sama adik ipar gue, sama adik-adik gue tentang, ya kalaupun mereka bertanya gue akan saja. Manusia juga nggak ada yang sempurna lah. Kalau memang kita melakukan sedikit ada kekurangan, kita segera perbaiki dengan yang lebih baik lagi.
Karena kan hidup ini ya berputar ya, roda ini berputar. Kita juga kalau lagi merasa di atas nggak boleh sombong, saat kita di bawah juga nggak boleh kita putus asa. Ya itu namanya rangkaian mata rantai kehidupan ya. Ya itu yang harus kita jalin. Dan yang paling membuat Raffi sangat tersentuh adalah bahwa JJ mau menerima kembali Syahnas dan mempertahankan rumah tangga mereka. Padahal Syahnas melakukan kesalahan yang sangat fatal. Raffi bahkan merasa dirinya gagal menjadi pengganti almarhum ayahnya untuk menjaga dan menuntun adik-adiknya. Lantas seperti apa pakar ekspresi dan psikolog melihat permohonan maaf Raffi kepada JJ? Benarkah memang benar tulus? Atau hanyalah sekedar demi memperbaiki citra keluarganya di hadapan publik? Gue juga shock lah dengan kejadian ini. Gue ngerasa juga, wah, apakah gue gagal menggantikan bokap gue? Gue ngerasa juga, wah, apakah gue gagal menggantikan bokap gue? Tapi satu sisi juga gitu, gue kenapa gitu, dan gue juga ya, tapi gue bener-bener terima kasih sama lu lah, karena lu masih ya, gue nggak bisa ngomong gitu ya, gue cuma nama nyokap gue cuman aduh gitu. Gue cuman mengabadikan momen ini sama lo. Gue mau bilang terima kasih, lu udah menjadi laki-laki yang penuh cinta kasih. Lu udah mau tetap bersama adik gue. Lu udah mau mempertahankan semuanya. Dan gue cuma bisa doain lu. Gue doain lu bisa terus lanjutin hidup lu ke depan bersama keluarga lu. Ya gue pun selagi gue masih hidup, diminta atau tanpa diminta, gue akan selalu ada buat keluarga gue. Gue cuma bisa doain lo, dan gue selalu ada buat lo. Ya apapun yang saya lakukan pasti saya akan bertanggung jawab. Saya juga berjanji sama almarhum papa saya untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa menjadi panutan keluarga, membanggakan orang tua, terutama bisa menjaga mama, dan juga bisa terus menjadi seperti yang almarhum papa saya waktu itu pernah sampaikan kepada saya. Jadi saya berdialog hati kecil saya sama almarhum papa saya. Yang paling penting, saya cuma ingat aja kata-kata papa saya waktu masih ada dulu. Ya saya kan apapun paling besar, laki-laki yang paling penting bisa jaga diri sendiri, bisa jaga keluarga, bisa bertanggung jawab. Dan saya tidak melihat ekspresi itu secara spesifik keluar pada Raffi. Raffi itu dia ketika dia menjelaskan, ketika dia bertanya itu lebih banyak kecenderungannya. Kalau nggak dia lepas tak gitu, kita lihat ritmenya. Kalau dia memelan, pasti akan dibandingin dengan dia ngomong hati-hati gitu, matanya agak ngelihat ke atas gitu loh. Pelan-pelan, sudah gaya politikus lah gayanya dia itu, gitu buat saya. Jadi dia jaga-jaga jangan sampai salah ngomong gitu ya. Lu perhatikan bahwa salah satu momen saat dia minta maaf segala macam, JJ itu justru menyilangkan tangannya kayak gini nih, dan badannya agak ke belakang gitu. Itu kan salah satu bentuk blocking sebetulnya, defense ya, defense bahwa nggak defense terhadap buat saya kasus yang enggak, tapi defense terhadap apapun yang sedang dia rasakan yang dia tidak nyaman dengan hal tersebut. Momen ini adalah
untuk satu balikin citranya JJ. Itu adalah cara Raffi untuk nunjukin bahwa ini keluarga ini itu bisa minta maaf, berjiwa besar dan sebagainya. Ya sama-sama jualan lah dua-duanya. Sebenarnya kasihan ya sama Lady ya, tapi dia harus mengalami kecelakaan yang tragis kayak gitu ya. Soalnya kalau gimana sih rasanya diselingkuhin sama suami sendiri, apalagi sama sesama artis ya kayak gitu selingkuhnya. Apalagi dulu katanya Lady itu deket banget sama Sanas. Permintaan maaf karena aku juga kesel sendiri gitu, nggak ada permintaan maaf. Harusnya si Sanas yang ngerti gitu, minta maaf sama si Lady. Bahwa apapun yang ditampilkan oleh si keluarganya ini, saya yakin memang bentuk support positif ya terhadap keluarganya melakukan kesalahan. Yang perlu diperhatikan juga adalah harus ada continuity, sikap-sikap pembelajaran yang juga berkesinambungan untuk dilakukan dari keluarga besar kepada anggota keluarganya yang melakukan kesalahan gitu ya. Mengingatkan, lalu juga mengedukasi gitu, supaya apa? Proses perubahan perilakunya bisa berlangsung secara konsisten. Penguatan untuk si pelakunya ini untuk terus konsisten merubah perilakunya untuk lebih baik, itu yang diperlukan. Di sisi lain, Lady Nayuan yang merasakan pedihnya menjadi korban perselingkuhan Syahnas dan suaminya mengalami bertubi-tubi cobaan. Mulai dari rumah tangganya yang terancam kandas, hingga baru-baru ini mengalami kecelakaan mobil bersama Randy Kejarnet. Dalam unggahan di media sosial, Lady membagikan kondisi terkini pasca peristiwa itu. Sejumlah foto yang menampilkan sejumlah bagian tubuh Lady masih mengalami bengkak serta lebam. Ia juga turut mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendoakan dirinya agar bisa segera kembali pulih. Keadaannya Lady sekarang udah membaik juga. Puji Tuhannya nggak ada luka yang serius. Dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Tapi kalau mungkin beritanya ada yang patah atau apa-apa itu nggak ada. Mungkin lebih ke shock aja. Itu dari dokter juga di ruas sininya aja fracture. Tapi nggak masalah. Bukan yang sesuatu yang bisa dikhawatirkan. Ya butuh perawatan intensif aja sama istirahat. Ini kita coba observasi dulu ya, 3 hari observasi. Takutnya kan ada benturan di kepala. Saya juga udah dicek, Lady juga dicek. Jangan sampai ada cedera susulan aja dari dokter gitu sih, cedera otak. Mungkin lebih ngerasa, yang saya sadar, yang paling penting di dunia dia. Udah, saya nggak bisa deskripsiin lagi itu dari kejadian tabrakan sampai di mobil yang orang nolongin itu ya takut ya kenapa-napa itu ya semakin itu hikmahnya saya takut dia kenapa. Jadi yang paling penting di dunia buat saya sekarang dia, saya mau merawat dia, saya buru-buru mau ketemu dia lagi, mengurus lagi dulu. Perihnya nasib Lady Nayuan mengalami musibah kecelakaan di tengah proses perceraiannya dengan sang suami juga mendapat perhatian dari sang sahabat Inara Rusli. Sebagai wanita yang juga sama-sama pernah tersakiti oleh perselingkuhan, Inara mengaku setiap hari dirinya selalu berusaha memberikan dukungan kepada Lady. Dia juga mengungkapkan bahwa kondisi sahabatnya itu masih dalam masa pemulihan dan belum bisa dijenguk siapapun. Namun di balik segala permasalahan yang kini dihadapi, Inara hanya berdoa yang terbaik bagi Lady dan juga Randy, sehingga dapat mencari titik akhir yang terbaik bagi keduanya. Udah barusan kontekan, cuman saat ini belum bisa dijenguk dulu karena masih recovery. Doain aja yang terbaik supaya dia cepat pulih kembali dan bisa segera berkumpul sama kita kembali. Masih memar-memar, masih sakit, katanya perutnya apa segala macam, jadi belum bisa untuk ditemuin dulu. Biar aja dia istirahat dulu sampai dia pulih secara fisik dan mental, baru kita jenguk. Oh, kalau untuk sekarang ini belum ada sharing yang gimana lagi karena kan kasusnya dia sendiri juga kan lagi masih mediasi. Jadi ini benar-benar tertutup sekali. Ini kan kesepakatannya, putusannya ini benar-benar antara mereka berdua aja. Jadi kita sebagai outsiders, sebagai orang luar, kita nggak berani untuk ikut campur. Kalau saya cuma ambil hikmahnya aja. Ya ini juga ngingetin saya pentingnya Lady itu seperti apa buat saya. Banget ini
ya mungkin pengingat lagi juga dari Tuhan. Ya ambil hikmah baiknya aja. Tapi kalau musibah, siapa sih yang mau musibah sampai tabrakan, sampai hampir ngebahayain nyawa, apalagi nyawa istri saya Lady, itu kan nggak ada. Saya sayang banget sama dia juga. Intinya doain aja, doa yang terbaik ya. Meninggalkan curahan hati penuh air mata JJ Richie Ismail atas pengkhianatan cinta yang dilakukan Syahnaz Sadiqah hingga permintaan maaf dari seorang Raffi Ahmad kepada adik iparnya tersebut. Selanjutnya, simak deretan gaya hidup para selebgram yang kaya raya, mulai dari Tasya Farasya, Jess No Limit dan Siska Cole hingga Dr. Richard Lee dan Jerome Pauline. Apa saja gaya hidup mereka yang bikin melongo?